Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 375 Formasi Skimen. Bagus. Meskipun makhluk dimensi itu hanya monster jiwa tempur awal, ia masih lebih kuat daripada makhluk dimensi inti ilahi. Ketika makhluk dimensi jiwa tempur tiba, ia segera melihat Big Yellow. Tanpa ragu, ia mulai berlari ke arah Big Yellow. Persetan denganmu. Big Yellow tidak menunjukkan tanda-tanda takut, ia hanya berlari cepat ke arah makhluk dimensi. Ia memiliki garis keturunan kuda naga, dan tidak ada binatang iblis biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun ia hanya berada di alam inti ilahi puncak, itu lebih dari cukup untuk melawan keberadaan jiwa tempur awal manapun. Bam! Kepalanya yang besar bertabrakan dengan telapak tangan makhluk dimensi itu, yang langsung menimbulkan suara dentingan logam dan percikan api dalam jumlah besar. Bagaimanapun juga, makhluk dimensi jiwa tempur itu sangat kuat. Big Yellow terlempar sekitar 30 meter jauhnya oleh serangan telapak tangannya. Akan tetapi, makhluk jiwa tempur itu benar-benar terkejut oleh Big Yellow, karena ia tahu seberapa besar kekuatan serangannya. Dalam benaknya, anjing ini seharusnya meledak karena serangan itu, tetapi anjing itu sebenarnya tidak terluka sama sekali. Bagaimana kepala anjing bisa begitu kuat? Bagus. Makhluk dimensi itu meraung marah, lalu melompat ke arah Big Yellow sekali lagi. Menghadapi situasi seperti itu, Nangong Wentian tidak mungkin bisa berdiri diam dan bersantai. Dia segera menarik penggaris besarnya dan bergabung dalam pertempuran. Pukulan, pukulan, pukulan. Suasana di sekitar mereka terbakar karena pertempuran yang intens, dan penghalang dimensi yang sudah tidak stabil di sekitar Gunung Origin menjadi semakin rapuh. Seorang pria dan seekor anjing bekerja sama untuk melawan makhluk dimensi jiwa tempur ini, dan itu adalah pertempuran yang sulit. Namun, dengan kerja sama tim Big Yellow dan Nangong Wentian yang hampir sempurna, makhluk dimensi itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagus. Makhluk dimensional itu menghantam dadanya sendiri dengan kedua tangan sambil meraung marah. Ia menggunakan tubuhnya yang besar untuk bertarung ke segala arah, mencoba mencabik-cabik pria dan anjing ini menjadi ribuan keping. Big Yellow, ayo kita bunuh monster ini. Nangong Wentian berteriak, lalu seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya bintang biru. Kerja sama timnya dan Big Yellow menjadi sempurna, dan dengan kerja sama tim mereka yang sempurna, mereka sekali lagi memukul mundur makhluk dimensi itu, menyebabkannya meraung marah sekali lagi. Ledakan. Namun, sebelum Nangong Wentian dan Big Yellow sempat merayakan kemenangan mereka, suara ledakan lain terdengar dari celah dimensi. Itu adalah suara makhluk dimensi jiwa tempur lain yang jatuh dari celah tersebut. Makhluk dimensi jiwa tempur awal lainnya. Big Yellow membelalakkan matanya. Ini buruk, sepertinya semua makhluk dimensi yang datang sekarang adalah monster jiwa tempur, dan kupikir lebih banyak dari mereka yang datang. Mungkin makhluk dimensi jiwa tempur tahap tengah atau akhir akan segera datang, dan dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Nangong Wentian berkata dengan khawatir. Kita perlu menutup retakan dimensi ini sesegera mungkin. Big Yellow mengerutkan alisnya. Sulit untuk menyegelnya kecuali seorang prajurit tempur datang ke sini secara pribadi. Kata Nangong Wentian. Kita tidak bisa menghentikan makhluk dimensi ini lagi. Ayo kita cari Little Chen, kedua orang besar itu pasti akan mengejar kita, jadi kita biarkan Little Chen yang mengurus mereka saat kita menemukannya. Setelah kita membunuh semua makhluk dimensi di wilayah Kota Merah, kita perlu menemukan cara untuk menutup celah itu. Setelah berkata demikian, Big Yellow segera berubah menjadi jejak cahaya keemasan dan terbang menuju wilayah Kota Merah. Nangong Wentian tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti Big Yellow. Keduanya dapat menghadapi makhluk dimensi jiwa tempur awal yang kuat bersama-sama, dan mereka bahkan dapat melawan dua. Namun, situasinya tampaknya semakin memburuk seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk dimensi yang datang, dan mereka tidak dapat melawan banyak sekaligus. Bagus. Kedua makhluk dimensi itu menjadi geram saat melihat keduanya lari meninggalkan mereka. Tanpa ragu, mereka langsung mengejar mereka sambil melepaskan energi dahsyat dari tubuh mereka, membunuh semua makhluk hidup di sekitar tempat mereka lewat. Pada saat ini, di wilayah Kota Merah yang dulunya kacau, kedamaian telah kembali ke sebagian besar kota. Jiang Chen dan teman-temannya terlalu kuat, mereka membunuh setiap makhluk dimensi yang mereka temukan. Sebagian besar dari mereka telah dilenyapkan, dan yang tersisa hanyalah mereka yang berada di 3 kota terakhir. Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan bergegas menuju ke 3 kota itu, sementara Jiang Chen dan Yan Chenyu, serta Han Yan bergegas kembali menuju Gunung Origin. Itu Big Yellow dan Kakak Nan. Ada 2 makhluk dimensi kuat yang mengejar mereka. Han Yan melihat Big Yellow dan Nangong Wentian datang ke arah mereka dari kejauhan. Benar-benar ada makhluk dimensi jiwa tempur. Sepertinya Big Yellow dan Kakak Nan tidak sanggup menahan mereka lagi. Jiang Chen mengerutkan kening. Ia punya firasat buruk tentang ini. Mereka baru saja tiba, dan makhluk dimensi jiwa tempur sudah muncul. Tidak seorang pun tahu ke ruang mana retakan dimensi ini mengarah,
atau berapa banyak makhluk dimensi yang ada di ruang itu, dan tidak seorang pun bisa mengatakan seberapa kuat monster terkuat di ruang itu. Chen kecil, cepatlah dan bunuh monster-monster itu. Nangong Wentian langsung berteriak saat melihat Jiang Chen. Biar aku saja. Yan Chenyu terbang maju dengan kecepatan luar biasa, melewati Big Yellow dan Nangong Wentian dalam sekejap mata, dan tiba di depan kedua makhluk dimensi tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Yan Chenyu melambaikan tangannya, melepaskan dua sinar sedingin es. Sinar itu seperti dua bilah es yang sangat tajam, dan dalam sekejap, mereka tiba di depan dua makhluk dimensi. Puci, Puci. Yan Chenyu adalah seorang pejuang jiwa tempur awal yang sangat kuat, dia benar-benar mengeluarkan kekuatan 9 meridian yin. Hanya dengan dua sinar sedingin es, dia menusuk dua makhluk dimensi jiwa tempur awal, membekukannya menjadi es batu padat. 9 meridian yin sungguh tidak normal. Mulut Nangong Wentian berkedut saat melihat apa yang terjadi. 9 meridian yin di ranah jiwa tempur benar-benar luar biasa. Meskipun dia adalah seorang pria dengan bakat luar biasa dan mampu melawan prajurit jiwa tempur meski hanya seorang prajurit inti ilahi, dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi dan belum menjadi prajurit jiwa tempur. Oleh karena itu, jarak antara dia dan Yan Chenyu tidaklah kecil. Chen kecil, bagaimana kabar makhluk dimensi di wilayah Kota Merah? Big Yellow bertanya. Semuanya sudah mati kecuali mereka yang berada di 3 kota kecil terakhir. Zihan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan untuk menanganinya, dan kami di sini untuk membantumu di Gunung Origin. Jiang Chen menjawab. Prioritas utama mereka adalah membunuh semua makhluk dimensi di wilayah Kota Merah dan menyelamatkan keluarga mereka, tetapi sumber makhluk-makhluk busuk ini ada di Gunung Origin, dan jika mereka tidak menutup celah dimensi tepat waktu, lebih banyak makhluk dimensi akan datang. Tidak hanya itu, kekuatan makhluk-makhluk ganas itu hanya akan meningkat dengan setiap kelompok. Retakan dimensi telah mulai menjatuhkan makhluk dimensi jiwa tempur, kita berdua tidak bisa menghentikan mereka lagi. Kata Nangong Wentian. Ayo, kita pergi ke sana bersama. Jiang Chen memimpin kelompok itu menuju celah dimensi di atas Gunung Origin. Tak lama kemudian, kelompok itu kembali ke tempat di mana retakan dimensi itu ditemukan. Tepat saat mereka tiba, dua makhluk dimensi yang kuat keluar dari retakan itu pada saat yang bersamaan. Kedua makhluk dimensi ini bahkan lebih kuat dari yang lain, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai ranah jiwa tempur menengah. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan kelompoknya, mereka segera menerkam ke arah mereka. Jiang Chen mendengus dingin, lalu menghunus pedang suci surgawi. Dengan dua ayunan, dia langsung membunuh kedua makhluk dimensi. Yang membuat Jiang Chen agak murung adalah tidak ada jiwa iblis di makhluk dimensi ini. Jika ada, dia akan bisa mengumpulkan sejumlah kekayaan untuk dirinya sendiri. Kita perlu menemukan cara untuk menutup celah dimensi ini. Jika tidak, makhluk dimensi yang lebih kuat akan muncul. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Namun, tanpa seorang prajurit Raja Tempur, mustahil untuk menutup celah dimensi ini. Kata Han Yan. Kita bisa menggunakan metode lain, yaitu formasi. Kata Jiang Chen. Sebuah formasi. Nangong Wentian dan Han Yan terkejut pada saat yang sama. Menggunakan formasi untuk menutup celah dimensi, mereka belum pernah mendengar metode ini sebelumnya. Namun, apakah itu benar-benar berhasil? Benar sekali. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggunakan formasi untuk menutup celah dimensi ini, mencegah makhluk dimensi itu keluar. Jiang Chen melanjutkan dan berkata, saya tahu formasi kuno yang disebut formasi skimen. Formasi ini memanfaatkan prinsip yin dan yang. Segala sesuatu di sekitar kita mengandung prinsip yin dan yang, dan jika kita dapat menciptakan formasi ini, kita akan dapat menutup retakan dimensi ini untuk sementara, dan itu seharusnya cukup baik untuk menyelesaikan misi ini. Pada saat itu, saya yakin Kaisar Kekaisaran tidak akan meninggalkannya, dia akan memperbaiki retakan dimensi itu sendiri. Saya tahu tentang formasi skimen ini dari kitab surgawi tentang formasi sumber. Namun, membangun formasi ini sangat rumit. Kita juga perlu menggabungkan energi yin dan yang bersama-sama. Kata Big Yellow. Dia telah menguasai kitab surgawi tentang formasi sumber, itulah sebabnya dia tahu hampir setiap formasi yang ada di bawah langit, termasuk formasi skimen yang baru saja disebutkan Jiang Chen. Yu kecil memiliki 9 meridian yin bawaan, fisik 9 yin sejati, jadi dia akan mampu menyediakan energi yin. Aku sedang mengolah keterampilan transformasi naga dan keterampilan 9 energi matahari, jadi energi yuanku adalah karakteristik yang paling murni. Lebih jauh lagi, aku dapat menggunakan keterampilan 9 energi matahari untuk mengumpulkan 6 energi matahari. Itu bersama dengan energi yuanku lebih dari cukup untuk memasok formasi dengan energi yang. Dengan ini, kita memiliki cukup energi yin dan yang untuk membangun formasi skimen. Jangan menunda lagi dan mulai bekerja sekarang. Big Yellow, karena kamu telah menguasai kitab surgawi tentang formasi sumber, aku akan membutuhkan bantuanmu nanti. Jiang Chen berkata.
Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk membangun formasi skimen dengan kultivasinya saat ini, tetapi dengan bantuan Big Yellow, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Anjing ini adalah eksistensi yang menakjubkan, dan dia ahli dalam banyak aspek, dan bakatnya dalam formasi dapat dianggap tak tertandingi. Jiang Chen masih dapat mengingat bahwa ketika mereka terjebak di ruang Poisonous Miasma, anjing ini mampu menghasilkan Spiraling Defense Mechanism, sebuah formasi kuno yang hampir tidak ada seorang pun yang tahu cara membuatnya. Baiklah, kamu dan aku akan bekerja sama dan membangun formasi skimen ini. Mata Big Yellow berbinar. Dia sangat tertarik dengan hal ini. Karakternya sebenarnya cukup mirip dengan Jiang Chen, dia menyukai hal-hal yang menantang. Yu kecil, saat kau mendengar perintahku nanti, lepaskan energi 9 yinmu. Jiang Chen menoleh ke Yan Chenyu dan berkata, dimengerti, Chen Gege. Yan Chenyu menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani menimbulkan masalah apapun di saat kritis ini. Suara mendesing. Jiang Chen dan Big Yellow berubah menjadi dua jejak cahaya dan muncul di kedua sisi retakan dimensional. Dengan ekspresi serius, Jiang Chen mengedarkan skill Great Soul Derivation dengan kekuatan penuh, dan dia terus-menerus menggambar sesuatu di udara tipis di depannya, menciptakan banyak simbol yang tidak dapat dipahami siapapun. Sebenarnya, itu semua adalah mekanisme pertahanan. Tak lama kemudian, jaring ilusi raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari mekanisme pertahanan muncul di hadapan Jiang Chen. Di sisi lain, Big Yellow telah melakukan hal yang sama. Ia terus menggambar di udara dengan kecepatan luar biasa, membangun jaring raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari mekanisme pertahanan. Han Yan dan Nangong Wentian saling bertukar pandang, keduanya sama-sama tersenyum tak berdaya. Mereka tahu betapa hebatnya Jiang Chen, dan sulit membayangkan apa sebenarnya yang telah dialami pemuda berusia 17 tahun ini di masa mudanya, dan mengapa ia tampak seperti ahli dalam segala hal yang tampaknya ia lakukan. Sekarang, ia bahkan dapat membangun formasi skimen yang luar biasa ini yang dapat menutup celah dimensi. Mereka tidak akan percaya hal seperti ini mungkin terjadi kecuali mereka menyaksikannya sendiri.